ketika kita menjadi dewan ini banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk menolong masyarakat. Karena prinsip saya adalah ketika saya bermasyarakat maka saya harus bisa membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Senang rasanya proaktif program aksi parlemen yang aspiratif, komunikatif, dan informatif kembali hadir menyapa Anda pemirsa. Selama 30 menit ke depan, kita akan kembali mengajak Anda mengenal lebih dekat sosok wakil rakyat kita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Tengah. Sosok legislator yang akan kita bahas kali ini berasal dari daerah pemilihan 12 Jateng atau Dapil Jateng 12, yakni meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, dan Kota Tegal. Ya, beliau adalah Bapak Umar Utoyo, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Politisi dari fraksi Gerindra DPRD Jateng ini hampir sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Brebes dan Tegal. Kiprahnya sebagai wakil rakyat yang selalu terjun ke desa-desa membuat beliau begitu dekat dengan warga. Sebagai politikus sekaligus dokter, melayani dan mengabdi kepada masyarakat sudah menjadi aktivitas sehari-hari. Kita pun diberi kesempatan bersilaturahmi ke rumah beliau saat akan menjalankan tugas kundapil atau kunjungan dapil. Pemirsa, saat ini saya berada di Brebes, tepatnya di kediaman dari anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Umar Utoyo. Ternyata selain sebagai anggota dewan, beliau juga berprofesi sebagai dokter dan membantu masyarakat di daerah Brebes, Tegal, dan juga Kota Tegal untuk mendapatkan akses kesehatan yang lebih baik lagi. Bagaimana sisi lain dari Bapak Dr. Haji Umar Utoyo? Ikuti terus perjalanan saya di Proa. Assalamualaikum. Ibu, selamat siang. Ini akhirnya saya bisa berkunjung ya. Bertemu dengan Ibu, dan hari ini agenda saya bertemu dengan Bapak juga, Ibu ya. Bapak ada di rumah, Ibu? Ada, lagi santai. Oh, lagi santai-santai, enak sekali. Sudah sebagai anggota dewan, sebagai dokter juga, sibuknya seperti apa, Bu? Setiap hari kalau bisa digambarkan. Ya, hampir mungkin kalau tugas di provinsi pasti keliling luar. Ya. Terus kemudian kalau pulang disempatkan untuk tetap nyunati. Termasuk hari ini juga kita ada jadwal sunat. Oke. Walaupun kliniknya kan memang sudah ada dokter jaga. Bapak ini background sebagai dokter, bisa jadi anggota dewan. Ini ceritanya gimana, Pak awalnya? Ya, gini, jadi memang kami memang biasa menjalani hidup mengalir begitu saja. Jadi secara tidak sengaja dulu ketika 2017 menjelang Pilgub saya diajak Pak Sudirman Said waktu itu, kebetulan masih family ya, itu bergabung di Partai Gerindra. Nah, kemudian saya di 2017 sekitar bulan September bergabung menjadi ketua DPC Gerindra Brebes. Nah, dari situ kemudian langsung ada pemilihan gubernur. Saya menjadi salah satu tim pemenangan di situ. Setelah ternyata Pak Dirman kalah berkompetisi di Pilgub 2019, saya maju pemilihan
DPRD provinsi dan alhamdulillah terpilih. Oke, dunia politik enak nggak sih Pak? Lebih enak mana Pak? Saya kira sama ya. Sama ya? Tapi saya melihat memang manfaatnya ya. Dalam artian ketika kita menjadi dewan ini banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk menolong masyarakat. Ya. Karena prinsip saya adalah ketika saya bermasyarakat maka saya harus bisa membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat. Sibuk sekali ya Bapak sebagai anggota dewan iya, praktek juga iya. Jadi kalau praktek secara terjadwal saya tidak, tapi ketika saya di Dapil memang saya sudah menemukan ke masyarakat barangkali ada yang mau kitan dengan saya gratis. Oh. Jadi kita membuka kitan gratis. Jadi sekarang lebih fokus kalau di sini hanya melayani kitan gratis untuk pasien lain dengan dokter jaga yang lain. Baik, jadi memang ini waktu-waktu tertentu saja ya Bapak bisa bertemu dengan masyarakat. Dan kebanyakan kalau di Brebes ini masalahnya apa sih Pak? Hal yang perlu diperhatikan? Kalau kita melihat memang tadi disampaikan ya, yang pertama Kesehatan. memang tentang kemiskinan ekstrim Brebes juga termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Kemudian angka kematian ibu dan bayi juga termasuk yang tertinggi Jawa Tengah. Stunting juga Stunting sama. juga. Kemudian infrastrukturnya juga sama ya. Kalau kita jalan masuk, mesti banyak sekali jalan-jalan yang rusak ya. Kalau di sini istilahnya dalbo, jalan bodol. Ya saking ngetopnya ada jalan yang kasih nama Dalbo. dalbo ya. Karena memang walaupun sekarang sudah bagus jalannya, tapi nama jalannya masih Oh, dalbo. masih terngiang-ngiang Iya. dalbonya ya, oke. Tapi selama Bapak menjalankan tugas, Ibu selalu mendampingi. Ibu juga dekat dengan masyarakat, Ibu juga peduli akan banyak kegiatan-kegiatan sosial yang juga digerakkan ya. Mungkin boleh diceritakan juga Ibu. Jadi kalau untuk kegiatan sosial memang itu sudah kita lakukan sebelum Bapak terjun di politik. Oke. Jadi kita banyak menangani HIV/AIDS ke anak-anak jalanan, dan sekarang setelah jadi dewan lebih banyak juga pasien-pasien ODGJ karena cukup memprihatinkan kalau itu tidak dibantu ya, karena yang kita harapkan kita semua sehat jasmani dan juga sehat rohani seperti itu. Jadi itu salah satu yang selalu dimanapun saya juga mendampingi Bapak. Ada kegiatan reses pun juga Ikut juga, terjun ke dapil Sosialisasi. juga ya, sosialisasi. Belusukan juga Ibu. Iya. pasti itu belusukan. Ya, pasti belusukan. Dan saya mungkin malah ikut nanti jadi dewan lagi nih Nyang. Sudah ketularan Bapak karena memang kita melihat manfaatnya Sangat dirasakan ya. dirasakan. Ketika kita bisa terjun di politik, itulah manfaat yang ke masyarakat yang kita bisa berikan. Oke, berarti Ibu Bapak ini benar-benar saling berkolaborasi ya untuk menyejahterakan masyarakat, membantu masyarakat terutama dalam hal tadi kesehatan, pendidikan dan juga infrastruktur yang diperhatikan di sini ya. Banyak manfaat yang dirasakan, berarti memang sedekat itu juga Bapak ketika bertemu masyarakat sudah tahu nih Pak Umar sosok yang sangat membantu seperti itu. Jadi kita hampir setiap kali pulang kampung ya kan, kebetulan juga biasanya bersama dengan kunjungan dapil. Iya. Nah, kita kunjungan masyarakat kemarin juga kita datang ke salah satu desa yang cukup terpencil di sana ya, di Desa Pemulihan namanya, itu desa yang bahasanya juga bahasa Sunda. Desa Pemulihan ini kecamatannya Larangan, kebetulan saya kelahiran dari Desa Larangan, masih tetangga desa. Dan memang di sana juga sama, penduduknya sangat padat, angka kemiskinannya juga masih sangat tinggi. Jalannya rusak. Jalannya rusaknya, Sepanjang jalan. jadi kalau kita jalan yang ke Satu sana desa. itu tidak ada jalan yang bisa dipilih, semua jalan rusak. Nah, dengan jadi anggota dewan, aspirasi insya Allah bisa lebih membantu. Iya. Oke. Jadi itulah privilege-nya ya, memanfaatkan jabatan bukan hanya untuk nama saja, tapi benar-benar untuk membantu masyarakat ya. Oke, Bapak, saya penasaran ketika Bapak menyapa pasien Bapak yang hari ini juga dijadwalkan akan dihitan langsung oleh Pak Umar Utoyo pemirsa. Nanti kita akan ikuti kegiatan Bapak ya, karena rumah Bapak ini sekaligus sebagai klinik ya. Jadi kita akan ikuti kegiatan dari Pak Umar Utoyo bersama dengan Ibu yang namanya sama dengan saya, Ibu Devi. Tetap, iya, Devi Kuadrat. Tetap bersama saya pemirsa pastinya dalam Proaktif.
Ngobrol santai bersama Bapak Umar Utoyo bersama istrinya membuat kita semakin tahu jika sosok yang sederhana ini begitu tulus mengabdi dan melayani masyarakat. Dan di sela-sela kesibukan sebagai wakil rakyat saat berada di rumah, Bapak Umar Utoyo masih tetap menyempatkan waktu untuk membantu masyarakat yang hendak berobat dengan berbagai macam keluhan. Dan kali ini, pasien yang datang merupakan pasien ODGJ. ODGJ Bapak Betul. ya, yang baru saja datang di sini. Mungkin kita bisa mendekat agar pemirsa juga bisa melihat ya. Baik, ini pemirsa salah satu pasien ODGJ yang baru saja datang di klinik dari Pak Umar dan nanti rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Amino Semarang. Amino Semarang. Iya. Jadi memang sudah sering berkoordinasi seperti itu Pak dengan Rumah Sakit Kita Jiwa. sering menuju ke sana karena layanan Rumah Sakit Amino ini merupakan salah satu layanan rumah sakit jiwa yang tercepat ya, terbaik. Saya lihat koordinasinya baik dan persyaratannya bisa menyusul. Jadi itu lebih memudahkan kami untuk melakukan rujukan. Oke, jadi awalnya memang yang terpenting adalah pasiennya diselamatkan terlebih dahulu, Iya. dibawa terlebih dahulu. Persyaratan menyusul bisa. Persyaratan menyusul ya Yang agar penting bisa ada penanggung jawabnya. mendapatkan pengobatan yang lebih baik. Nah, ini juga sudah ada anggota keluarga. Bapak boleh kita ngobrol-ngobrol dengan Pak siapa? Pak Paidi. Pak Paidi. Boleh diceritakan sudah sejak kapan kondisinya seperti ini, Pak? Sudah lama ya? Sudah kira-kira sudah berapa tahun? Sudah belasan tahun. Sehari-hari bagaimana? Apakah sering marah atau lebih ke banyak diamnya, Pak? Banyak diam. Oh, marahnya kadang-kadang. Kebanyakan diam. Oke, nah apa harapan Bapak setelah nanti anaknya bisa dibawa ke tempat pengobatan yang lebih baik lagi, Pak? Sehat, semula. Harapannya bisa sehat kembali seperti semula, seperti sedia kala agar bisa juga diajak berkomunikasi ya Bapak ya. Oke, tapi kalau kondisinya sebetulnya untuk kesehatannya sehat, Pak? Oh, nanti akan dicek lagi ya. Oke, baik. Dokter, ini memprihatinkan ya, sudah belasan tahun akhirnya bisa mendapatkan pengobatan yang layak. Nah, kalau ini berarti bagaimana prosesnya? Apakah ini mendapat laporan dari masyarakat, Ya. aduan seperti apa, dokter? Jadi laporan masyarakat ada pasien yang perlu penanganan rumah sakit jiwa, nanti kita tindak lanjuti. Oke. Kita tengok kalau memang butuh perawatan inap, ya kita bawa ke Semarang itu. Amin. Dan katanya nih pemirsa ya, kalau tidak ada tim, Bapak dan Ibu sendiri yang langsung terjun Ya. ke rumah, langsung bertemu dengan Langsung eksekusi. eksekusi ya, orang-orang yang membutuhkan. Mungkin boleh diceritakan sedikit Bapak Ibu. Yang 12 tahun tuh di Oh ya pantai. kemarin, jadi yang 12 tahun itu Kita kebetulan masih biasa- tetangga ya. Kita biasa nolong orang, kita Iya. diprotes pada saat itu. Kenapa ibu jauh-jauh di belakang rumah ibu? Belakang Itu ada rumah. yang dipasung. Ada yang- Ternyata ada sudah yang dipasung. dirantai, jadi bukan dipasung tapi dirantai. Sudah 12 tahun lamanya. Baik, semoga ini segera nanti mendapatkan penanganan yang layak dan harapannya adalah segera sembuh, normal Ya. kembali, bisa diajak Bisa berkomunikasi komunikasi, lagi betul. seperti Iya, Pak. sedia kala. Tak berselang lama, pasien kembali datang. Kali ini, warga yang meminta untuk disunat. Pemirsa, di kesempatan yang spesial kali ini, saya berkesempatan untuk bertemu langsung ini dengan pasien dari Pak Umar ya. Iya, siap. Ini yang baru selesai dihitan. Gimana, Dek? Sakit nggak dihitan sama Bapak? Enggak nangis ya? Cuma meringis-meringis dikit aja ya? Tapi takut pertamanya ya. Pertamanya takut, tapi setelah dihitan nggak sakit kan? Oke, namanya siapa? Iqbal. Kelas berapa sekarang? Kelas 5, oke. Mau matur apa sama Bapak? Sudah dikitan sama Bapak, ini secara gratis loh. Mau bilang makasih? Iya. Sama-sama Iya. Mas Iqbal. Cepat sembuh ya Mas Iqbal ya. Cepet sembuh, ini udah kesakitan pemirsa ya. Jadi boleh kita perbolehkan Iya, pulang iya. ya Pak ya. Oke, Bapak, kita tadi sudah melihat bersama ya. Ini adalah satu pasien Bapak yang mendapatkan layanan spesial ini dari Bapak ya, kitan gratis. Ini memang sudah ada jadwal-jadwal tertentu atau seperti apa Pak kalau misalnya masyarakat Brebes ingin mendapatkan layanan? Kalau kita gratis ini udah pakai jadwal ya Mbak. Oke. Yang penting sayanya pas ada di Brebes bisa. Bisa? Iya. Oke, kenapa sih Pak? Apa yang membuat Bapak tergerak hatinya untuk membantu anak-anak di Brebes? Karena sebenarnya saya tadi sudah ceritakan bahwa salah satu kabupaten terbesar di Jawa Tengah adalah Brebes. Oke.
Dan biaya kita ini kan sekarang sangat mahal. Kayaknya mungkin termurah 500.000 sampai sana. Nah ini bagi orang yang tidak mampu itu menjadi kendala. Ada beberapa pasien kenapa belum disunat karena ternyata biayanya enggak. Biayanya yang mahal ya. Ya, akhirnya kita beri solusi ini. Jadi siapa saja boleh kita dengan saya tanpa syarat, yang penting sayanya ada. Yang penting Bapak ada ya. Dan tadi testimoni langsung nggak sakit loh Pak katanya. Kadang takut di awalnya saja. Iya. Takut di awal tapi akhirnya sudah happy dia ya. Iya. Usai memberikan bantuan kesehatan bagi masyarakat, perjalanan kita bersama Bapak Umar Utoyo berlanjut ke Desa Wanacala, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes untuk mengecek pembangunan jalan desa melalui dana aspirasi. Di Desa Wanacala ini sebelumnya kondisinya rusak berat hingga bertahun-tahun tidak tersentuh pembangunan. Kini, berkat dukungan dari Bapak Umar Utoyo, jalan desa yang sebelumnya rusak parah perlahan mulai diperbaiki sehingga memudahkan warga untuk beraktivitas. Ibu Bapak, sekarang kita sudah berada di titik yang lainnya lagi setelah tadi kita bertemu dengan pasien-pasien Bapak ya dan juga Ibu, dan sekarang kita sudah berada di Desa Wanacala bersama dengan warga. Halo. Ini warga yang merasakan jalannya sekarang sudah mulus ya berkat dari hasil dana aspirasi 2023 ini. Mungkin boleh disapa dulu Bapak Ibu. Saling dong. Assalamualaikum. Wah, ini pemilih masa depan. Iya. Bapak semuanya. Oke, senang bertemu dengan warga Wanacala, Bapak Ibu. Alhamdulillah bisa melihat ekspresi bahagia mereka. Bersyukur sekali, itu nggak ada nilainya. Nggak ada nilainya ya. Dulu jalannya sini becek banget. Gimana kondisi sebelumnya Pak waktu Bapak berkunjung ke sini? Pak Kades, kita ketemu Pak Kades dulu. Ya, kita ketemu dengan Pak Kades yang Oh. biar bisa bercerita Pak Kades. bagaimana kondisi. Assalamualaikum jalan Pak. di sini. Coba ceritakan tentang jalan ini Pak Kades sebelumnya. Oke, kita sudah bersama dengan Pak Kades Desa Wanacala. Bapak, kondisi jalan sebelumnya seperti apa Pak? Alhamdulillah di bulan sebelum Lebaran kemarin kondisi jalan mobilisasi masih kurang maksimal ya. Tapi setelah ada aspirasi dari Bapak Umar Utoyo selaku perwakilan kami, masalah yaitu dari DPR provinsi. Kebetulan memberikan satu bantuan lewat aspirasi beliau, kita mendapatkan satu titik untuk Desa Wanacala, yaitu tepatnya di RT 3 dan RT 4 RW 1 Desa Wanacala, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes. Dan masyarakat alhamdulillah sudah menyaksikan hasil dari bantuan tersebut. Dan setelah pembangunan tersebut, yaitu kemarin kalau tidak salah di 1 minggu setelah Lebaran, dan kebetulan juga kami pengambilan aspirasi di angka yang pertama. Ya, pencairan pertama ya. Pencairan pertama untuk Kabupaten Brebes. Oke. Ini untuk percontohan ke desa-desa lain juga. Siap. Oke, baik Pak Umar, Ibu, ini luar biasa ya dari warga yang dari dulu belum tersentuh ini jalannya Pak, sampai akhirnya sudah tersentuh dana aspirasi, sudah cukup lega Bapak melihat. Alhamdulillah. Dulu memang ketika pertama kali ketemu Pak Kades ini di acara Karang Taruna ya. Iya. Dan ngomong-ngomong, saya datangi desa ini berkegiatan waktu itu sosialisasi, kemudian beliau mengajukan usulan aspirasi. Nah ini. Baik, dan selain infrastruktur mungkin dari kesehatan masyarakat seperti apa Pak kalau di Desa Wanacala ini? Untuk kesehatan masyarakat alhamdulillah stunting di sini kecil sekali. Berapa orang? Berapa anak stunting? Nggak ada, Tidak ada ya. alhamdulillah. Semoga bisa menambah progres. Nanti Naik kelas. Iya. Kebetulan untuk minggu-minggu ini
kegiatan posyandu sudah mulai. Ini kebetulan ada beberapa titik nih. Posyandu ya Pak Sek? Posyandu 5 titik ya? Posyandu ada 5 titik. Sekarang Nanti sudah saya hadir ya Pak. Nanti saya hadir. per hari tadi berarti 3. Sudah 3 hari berarti tinggal 2 hari lagi. Oh gitu. Nanti kalau ibu mau Kapan? hadir monggo ya paling bulan. Oh bulan depan. Nanti saya kabar-kabar. Siap. Oke, bertemu dengan anak-anak dan juga ibu pastinya ya. Ini merupakan salah satu concern Generasi juga masa depan, Mbak. dari ibu ya. Oke, ibu gimana perhatiannya untuk warga Desa Wanacala ini, Bu? Kalau dari dulu kita memang konsen dengan stunting anak-anak, karena mereka adalah generasi penerus. Betul. Jadi mereka memang harus dari bibitnya sudah harus benar-benar diperhatikan ya Bu ya, agar tidak ada stunting. Baik, semoga ini jadi pilot project juga untuk desa-desa lain ya Pak ya, agar Brebes ini lebih maju lagi setelah banyaknya masalah-masalah atau PR-PR yang belum tertangani ya. Apa harapan Pak Umar untuk Brebes, Pak? Saya berharap ke depan Brebes ini bisa lepas dari kemiskinan ekstrim, ya. Bisa lebih sejahtera ya. Jangan sampai Brebes ini tetap menjadi salah satu kabupaten termiskin. Harus bisa lepas itu. Harus bisa lepas. Kemudian saya juga berharap angka stunting juga turun ya. Kemudian angka kematian ibu dan turun. Nah, tentu saja saya berharap juga pemerintah lebih mengutamakan infrastruktur yang masih banyak yang rusak. Jadi harus ada perbaikan itu. Oke, karena infrastruktur ini adalah salah satu hal yang krusial ketika membawa orang sakit pun juga Betul. jalan ini yang utama ya, yang penting ya. Kegiatan ekonomi pun sama. Ekonomi pun sama ya. Ditunjang oleh infrastruktur. Dan dari sisi kesehatan semoga masyarakat Brebes sehat-sehat semua ya Pak ya. Amin. Nggak hanya fisik tapi psikis juga Iya, ya. betul. Karena itu salah satu yang perlu diperhatikan oleh Ibu juga sebagai disebutnya Ibu ODGJ pemirsa. Kalau dari Ibu apa Ibu harapan yang selama ini selalu mendampingi Bapak saat Bapak Kundapil bertemu dengan warga masyarakat? Sama pasti harus jadi Brebes yang naik kelas, tidak di bawah kelas terus, tidak jadi juara yang terus, tapi hilang angka stuntingnya, hilang miskin ekstrimnya, hilang angka kematian ibu dan anak yang cukup tinggi juga, termasuk IPS, ODGJ itu ya cukup harus diberantas. Oke, baik. Kita tunggu nanti ya untuk Brebes naik kelas ya, tentunya bersama Wakil Rakyat Pak Umar Utoyo dan Ibu nanti yang akan mengikuti jejak Bapak untuk masuk ke dunia politik juga ya. Semoga dilancarkan jalannya. Terima kasih Bapak-Bapak ya sudah diperkenankan untuk hadir di Desa Wanacala ini. Semoga masyarakatnya semakin makmur setelah jalannya mulus ya Bapak. Jadi ekonominya pun juga meningkat. Terima kasih Pak. Bapak Umar, Ibu terima kasih. Hari ini saya udah diajakin jalan-jalan bertemu dengan pasien. Tadi sudah bertemu juga dengan yang habis dikitan ya, kesakitan dikit tapi bahagia sudah dikitan oleh Pak Umar dan bersama dengan ODGJ juga. Semoga apa yang sudah Bapak dan Ibu lakukan untuk masyarakat bisa membawa hal yang baik juga ke depannya untuk masyarakat Brebes. Tidak hanya Brebes pemirsa karena dapil Bapak adalah dapil 12. Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan juga Kota Tegal. Dari Brebes pemirsa di bawah hujan rintik-rintik kita pamit undur diri ya. Sampai jumpa dalam episode proaktif lainnya bersama dengan wakil rakyat lainnya. Ketika kita menjadi dewan ini banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan untuk menolong masyarakat. Karena prinsip saya adalah ketika saya bermasyarakat maka saya harus bisa membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat.